مرگ بر آمریکا. Berpulangnya Presiden Iran Ebrahim Raisi bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi para loyalisnya dan segenap perangkat pemerintahan, tapi masyarakat dunia mungkin belum banyak yang tahu fakta sebenarnya, bahwa mendiang Raisi juga, terutama kebijakan-kebijakannya menimbulkan love and hate relationship di tengah-tengah publik domestiknya sendiri. Memang, kita tidak bisa menampik bahwa pemakamannya dihadiri belasan ribu orang yang merupakan pihak-pihak yang berada dalam barisan yang sama, atau paling tidak simpatisan beliau. Kesedihan dan kelabu terpancar kuat dari wajah mereka, seolah mereka kehilangan sosok panutan dalam menjalani hidup sehari-hari. Pasca melihat cuplikan-cuplikan prosesi pemakaman yang hikmat tersebut, rasanya sulit untuk percaya bahwa ada pihak yang justru mengadakan selebrasi saat mendengar kabar soal mangkatnya sosok Presiden Iran ke-8 ini. Aneh kan? رئیس جمهور فقید کشورم رو تبریک میگم به. Mungkin apabila selebrasi-selebrasi tersebut dilakukan oleh pihak negara-negara kontra yang selama ini emang menebar kebencian pada Raisi, hal seperti itu bisa masuk di akal sehat. Tapi cuplikan-cuplikan tadi terkonfirmasi valid terjadi di Iran. Bagi negara-negara barat, Raisi dijuluki sebagai Butcher of Tehran. Butcher sendiri merupakan kiasan atas kebengisan Raisi di masa lalunya. Ebrahim Raisi memulai karirnya setelah Revolusi Islam tahun 1979 dan menggulingkan Syah Iran Muhammad Reza Pahlavi, dan pada akhir Perang Iran-Irak tahun 1988. Ia telah diangkat sebagai wakil jaksa pengadilan Revolusi Iran. Pada saat itu, ia merupakan anggota termuda dari panel 4 orang yang terkenal secara informal sebagai Komisi Kematian. Komisi ini terdiri dari para ulama, pejabat intelijen, dan anggota lainnya. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran saat itu, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengeluarkan fatwa atau dekret religius yudisial yang memerintahkan eksekusi semua tahanan politik yang termasuk kaum komunis, karena mereka yang dianggap sebagai musuh Allah. Menurut berbagai estimasi, hal ini mengakibatkan eksekusi ribuan orang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setidaknya 30.000 orang dieksekusi di seluruh Iran. Menurut Institut Perdamaian Amerika Serikat, sekitar 4.000 sampai 5.000 orang dieksekusi. Sebagian besar dieksekusi dilakukan dalam hitungan menit setelah sidang dimulai, yang bertentangan dengan prinsip keadilan alami dan aturan hukum. Banyak dari individu yang dianiaya ini adalah anggota organisasi Mujahidin Rakyat Iran. Pemerintah Iran yang dipimpin oleh Perdana Menteri saat itu, Akbar Rafsanjani, meremehkan tindakan ini. Namun, tindakan ini membuat Raisi mendapatkan julukan Butcher of Tehran. Raisi juga merupakan figur yang kontroversial karena berbagai alasan, termasuk penuntutan terhadap minoritas, lawan politik, tindakan keras terhadap protes, dan banyak lagi. Setelah diangkat sebagai jaksa umum untuk Provinsi Karaj dan Provinsi Hamadan pada usia yang relatif muda, Raisi diyakini memainkan peran kunci dalam penuntutan anggota komunitas Bahai yang merupakan minoritas agama terbesar di Iran. Banyak anggota komunitas ini yang dipenjarakan, disiksa, dan dieksekusi selama masa jabatannya sebelum ia pindah ke Teheran. Pada bulan Juli, yudikatif di bawah tekanan dari Kementerian Intelijen melarang surat kabar salam. Hal ini memicu protes di berbagai universitas di Iran. Para mahasiswa menghadapi amarah dari pasukan pengawal revolusi Islam. Banyak dari mahasiswa ini yang ditahan. Raisi memainkan peran penting dalam mendorong pengadilan untuk menghukum para mahasiswa ini yang mengakibatkan hal-hal terburuk dalam hidup menimpa mereka. Saat mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad kembali berkuasa dalam pemilihan yang diduga curang, Raisi yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala yudikatif mendukung tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa yang mendorong penegak hukum untuk memenjarakan warga tanpa pengadilan yang berujung kematian. Selama masa jabatan Raisi pula, protes besar terjadi di seluruh negeri setelah kematian seorang wanita Kurdi berusia 22 tahun, Mahsa Amini, yang meninggal setelah melanggar hukum hijab Iran yang ketat. Lebih dari 19.000 pengunjuk rasa dipenjarakan dan setidaknya 500 orang tewas, termasuk 60 orang anak-anak, selama protes Women, Life and Freedom
polisi terus melakukan penangkapan keras terhadap perempuan yang menolak aturan hijab. Beberapa jam sebelum kematian Raisi dikonfirmasi oleh media pemerintah. Video yang beredar di Telegram menunjukkan kembang api perayaan. Salah satunya dari kampung halaman Ami di Saket. Orang Iran dari dalam dan luar negeri berbagi postingan yang mengingatkan dunia tentang presiden yang brutal dan penindasannya terhadap para pembangkang politik. Berbicara tentang kematian presiden, seorang anggota keluarga dari remaja yang tewas oleh pasukan keamanan selama protes Mahsa Amini mengatakan, roh Raisi tidak akan pernah tenang karena dia membunuh saudara saya dan anak-anak di tanah air saya. Dia adalah seorang pembunuh yang memerintahkan pembunuhan begitu banyak anak. Roh saudara saya akan tenang hanya ketika orang-orang seperti dia dibawa ke pengadilan. Sampai saat itu kami percaya kepada Tuhan. Namun faktanya beberapa kebijakan luar negeri Raisi selama menjabat sebagai presiden justru banyak diacungi jempol bagi negara sekutunya. Hal tersebut dikarenakan Raisi juga berupaya untuk mencari solusi agar Iran bisa berdamai dengan rival lamanya yakni Uni Emirat Arab, Arab Saudi, hingga Taliban. Bukan hanya itu, Raisi pun juga terus mendekatkan Iran ke negara-negara besar Asia yang memiliki pengaruh besar seperti Tiongkok. Tentunya kebijakan ini semata-mata untuk melawan dominasi Barat yang terus masuk ke Timur Tengah. Bisa dikatakan Iran di bawah kepemimpinan Raisi kini semakin agresif untuk menjadikan musuh mereka menjadi sekutu. Hal ini terbukti pada bulan Maret 2023 yang cukup mengejutkan. Pasalnya Iran dan Arab Saudi yang merupakan musuh lama di kawasan Timur Tengah mengumumkan kesepakatan bersama untuk memulihkan hubungan diplomatik. Tentunya kebijakan ini cukup berani karena seperti yang kita ketahui, Arab Saudi cukup dekat dengan Amerika Serikat. Kedekatan mereka tentunya bisa digambarkan dengan konsep simbiosis mutualisme. Amerika membutuhkan minyak Arab Saudi, sedangkan Arab Saudi membutuhkan persenjataan Amerika. Namun, sepertinya Iran berusaha menggait Arab Saudi agar ikut melakukan perlawanan terhadap dominasi Barat di Timur Tengah. Selain itu, salah satu kebijakan luar negeri Raisi yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Iran dalam peperangan yang terjadi, khususnya antara Israel dan Palestina. Hal tersebut dikarenakan Iran diklaim menjadi pemasok persenjataan bagi kelompok militan Hamas di Gaza. Ya cuma itu aja, berbagai kelompok-kelompok militan pendukung Palestina seperti Hizbullah dan Houthi juga diklaim mendapatkan persenjataan-persenjataan dari Iran. Gak hanya itu aja, kebijakan Raisi selama konflik Israel dan Palestina memanas, membuat berbagai pihak menganggap Iran makin memperparah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hal tersebut dikarenakan Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke Israel. Dan bisa dikatakan, serangan tersebut menjadi serangan pertama Iran ke Israel dalam sejarah konflik mereka. Akibatnya, serangan tersebut membawa kedua negara tersebut terlibat konflik langsung dan terbuka untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk kebijakan dalam negeri, Raisi terus mendorong agar Iran bisa melawan berbagai permasalahan yang terkait dengan perekonomian negara, seperti meningkatnya pengangguran, menyusutnya kelas menengah, spiral inflasi, sanksi sektor perbankan, pelarian modal, brain drain, merajalelanya korupsi neoliberal dan lokal, perburuan keuntungan, dan penjarahan. Tentunya tantangan tersebut cukup berat dihadapi oleh Raisi pada saat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Foreign interference in the region won't resolve any problems. It's a problem itself. I extend the hand of... Namun, nyatanya Raisi juga memiliki track record yang terbilang cukup kelam. Catatan tersebut terjadi pada tahun 1988, di mana pada saat itu, Raisi menjadi salah satu dari 4 orang yang terlibat dalam eksekusi tahanan politik Iran. Dikabarkan, tahanan politik Iran tersebut sejatinya berasal dari pendukung Mujahidin Rakyat Iran, termasuk Pedayan dan Partai Tudeh Iran. Nah, Raisi dikabarkan terlibat dalam eksekusi tersebut yang membuatnya mendapatkan pelanggaran HAM. Gimana enggak? Eksekusi tersebut diperkirakan berlangsung selama 5 bulan dan diperkirakan menewaskan 2.800 hingga 3.800 jiwa.